Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Nih, ini petugasnya, ini juga anak petugasnya ya. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Nah, tuh, ya. Lalu, peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Nah, biasanya apa ya? Ada pakai pelampung. Terus ada baju juga ya. Biasanya pelampung tuh ada yang berupa ban, ada yang baju, ada pula yang ditaruh di lengan. Begitu ya, biasanya kalau anak kecil tuh ditaruh di lengannya yang masih bayi gitu. Selanjutnya, ayo mencoba. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Ini adalah tanda kedalaman air. Berarti kalau ini 1,3 kak itu nak. Itu kalau nggak 1,3, ini 1,8 meter. Ya, ini antara 3 dan 8. Ini kayaknya lebih ke 3 ya. Ini 1,3 meter. Berarti kalau kalian tingginya 130 cm, nah ini kalian bisa tenggelam gitu ya. Di 130 cm itu kan sama dengan 1,3 meter. Jadi kalau seperti ibu kan tingginya 150-an, jadi kepala ibu masih bisa kelihatan. Tapi kalau kalian ini Ananda ini kepalanya bisa tenggelam di sini kalau di bawah 1,3 meter. Nah, ini tandanya adalah dilarang mendorong. Lalu dilarang terjun di kolam dangkal. Iya, karena nanti bisa kebentur kepalanya, bisa berdarah begitu ya. Lalu dilarang berenang sendiri. Nah, karena ini dalam biasanya. Lalu dilarang berjalan di tepi kolam renang karena bisa terpeleset. Jadi agak menjauhi kalau berjalan ya. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda bahaya tersebut atau tanda tersebut ya. Jadi kita harus hati-hati. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Ayo membaca. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Bacalah teks berikut. Nah, sebelum itu kita lihat gambar dulu ya. Ini adalah amplop. Ini kertas surat. Ini telepon, ini pensil, dan ini komputer. Ini telepon juga ya. Ya, ini telepon kayaknya. Ini buku jurnal atau buku telepon. Ini kemungkinan ini HT atau apa ya? Ini nggak jelas ini. Atau ini telepon genggam zaman dahulu. Oke. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Nah, daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon dengan adanya teknologi. Telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat
komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Iya, zamannya ibu dulu waktu tahun 2002 itu kan 2000-an ya. 2000, 2001, 2002 itu kan udah mulai ada handphone ya. Nah, di situ handphone baru bisa untuk telepon dan SMS saja. Sebelumnya ada pager juga. Pager itu kita nelpon dulu ke pusat layanannya pager, baru orang akan menerima pesan dari pager. Jadi pokoknya dulu tuh agak ribet ya nak ya. Sekarang semuanya lebih proses, tinggal kuotanya aja lagi. Selanjutnya, kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Ya, alat komunikasi tradisional, lalu ada alat komunikasi modern. Yang tradisional berarti belum ada teknologinya, maka kita pakai surat ya. Ada kertas, amplop, pensil. Terus yang sama apa ini, buku telepon ya, apa sih ya. Tapi kalau di dalam bacaan, kalau di bacaan itu ada daun lontar, prasasti, gong, lonceng ya. Nah, kalau yang alat komunikasi modern, di sini kita ada telegraf, telepon genggam ya. Nah, itu ada 3 ya. Iya, ada 3, atau ponsel. Jadi ada telegraf, telepon, ada ponsel. Terus kalau mau nambahin sih pager, tapi kalau dia berdasarkan teks bacaan nggak usah ditambahin. Berarti ada 3. Sedangkan yang komunikasi tradisional ada 4, daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng. Adakah di sini surat? Oh, nggak ada di sini ya. Oke, jadi itu dulu yang kita masukkan di dalam alat komunikasi tradisional. Sedangkan alat komunikasi modern ada 3 tadi ya. Alat komunikasi tradisional 4, alat komunikasi modern ya ada 3. Gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Lengkapi kalimat berikut. Nah, ini tinggal memasukkan saja nak ya. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Apa yang digunakan pada masa lalu? Jelas tradisional. Alat komunikasi tradisional. Titik-titik ya termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Yang mana nih? Kentungan, modern, gong, ponsel. Yang mana? Kentungan. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Yang sama dengan lonceng adalah gong. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Mudah ya? Ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Ya. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Nah, ini muatan PPKN berarti anak ya. Oke. Nah, setiap orang, ayo menulis. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Nah, kayak murid-murid ibu ini, siswa-siswa ibu di kelas 3B Ibnu Khaldun, itu beda semua. Ada yang ceria anaknya, ada yang pendiam, ada yang pemalu gitu ya. Tapi semuanya baik-baik semua ya, murid-murid ibu ya. Nah, sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Sopan, jenis sifatnya sopan ya, menghormati setiap orang. Sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain.
rendah hati, selalu menghargai orang lain, humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu, dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Nah, ini kalau kalian bisa, ini enak ya, kalau Ananda bisa bertemu sama temennya nih, enak sekali nanti. Tapi kemungkinan bulan Juli ya, bulan Juli 2021. Nah, di situ bisa kita ketemu. Tapi sudah nggak sama ibu, sama guru yang lain ya. Ananda sudah kelas 4 deh jadinya. Jadi ibu tidak sempat ketemu nanti. Kita ketemunya online aja ya. Oke, selanjutnya diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadang-kala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ingat, pokoknya tentang berbagai macam budaya, terus kita harus bersatu, itu pasti di persatuan ya. Jadi sila ketiga diingat-ingat ya nak ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran 2-nya. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran yang ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.